Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Mari kita mulai pagi yang menyenangkan untuk hari ini ya. Sebelum itu mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu untuk kabel-kabel yang masih berantakan mohon dirapikan terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini membuat teman-teman semuanya nyaman ya. Sebelum memulai kita harus merefreshing otak dulu supaya nanti selama pembelajaran otak kita tidak tegang. Saya di sini ada sedikit tebak-tebakan atau bisa dibilang gombal. Cicak-cicak apa yang bikin pingsan? Ada yang tahu? Nggak tahu. Tebak dulu dong. Cicak-cicak ibu. Cecak napas. Cicak di dinding. Gak ada yang tahu nih? Nyerah? Nggak ada bu. Oke. Jawabannya cicak napas melihat senyumanmu. Gimana otaknya udah fresh ini? Udah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Siap. Baik, langsung kita mulai saja ya. Di sini perkenalkan terlebih dahulu nama saya. Sebelum itu ada yang tidak masuk hari ini atau ada yang izin? Tidak bu. Semua ya, berarti hari ini tidak ada yang absen. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nihayatul Isyan atau bisa dipanggil Niha. Saya instruktur jurusan Tata Busana dari BLKK Komunitas Yayasan Pendidikan Banan. Di sini saya lahir di Kudus tanggal 7 November 2004. Ada yang lahir tanggal 7 November juga? Ada? Siapa? Bapak ngada-ngadain bu. Gak ada ya berarti? Nggak ada. Oke, saya tinggal di Desa Tenggeles, RT 3, RW 3, Menjobo, Kabupaten Kudus. Di sini ada yang sudah pernah ke Kudus? Sudah bu. Sunan Kudus. Sunan Kudus, ya. Selain Sunan Kudus juga ada Sunan Muria di sana. Ya. Pendidikan saya yaitu saya sekolah di RA Al Tolibin, kemudian MI, MTS, dan SMK NU Barat Kudus. Jadi saya 12 tahun sekolah di Banan. Kemudian untuk nomor telepon 0857 2818 4485. Teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau terdapat keperluan dengan saya bisa menghubungi nomor tersebut. Kemudian saya juga ada email yaitu nihan-anya3 jangan lupa 78@gmail.com. Terkait dengan profil ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Cukup, baik, bisa saya lanjutkan ya. Yaitu terdapat pengawasan terhadap tempat kerja dan lingkungan kerja. Apa sih itu pengawasan terhadap tempat kerja dan lingkungan kerja? Jadi pengawasan terhadap tempat kerja dan lingkungan kerja yaitu meliputi kebersihan dan kerapian pada tempat kerja, gudang, ruang teori, ruang produksi, dan lain-lain. Jadi ketika kita kita sedang bekerja atau berada di lingkungan kerja, sebaiknya kita menyiapkan terlebih dahulu ruang kita harus dalam keadaan bersih, karena jika ruang yang kita pakai tidak dalam keadaan bersih, kita juga pasti tidak akan nyaman untuk memulai pembelajaran. Betul apa tidak? Betul. Kemudian di sini ada kebersihan lantai, jalur kabel, dan ventilasi. Apalagi kita di sini dalam jurusan Tata Busana yang memerlukan banyak kabel dan juga banyak kabel-kabel yang mungkin nanti akan berantakan. Jadi kita harus dibersihkan terlebih dahulu, dirapikan terlebih dahulu agar nanti tidak mengganggu berjalannya pembelajaran. Kemudian sarana proteksi kebakaran yang mudah terlihat dan juga terjangkau. Jangan untuk sarana proteksi kebakaran seperti apa? Jangan diletakkan di tempat yang mudah terlihat saja, karena di atap ini pun mudah terlihat, tapi kan tidak terjangkau ya. Jadi harus diletakkan di tempat yang mudah terlihat dan juga terjangkau. Kemudian menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan.
Lalu selanjutnya yaitu tata tertib di kelas. Setiap memulai kelas pasti ada tata tertibnya. Setiap pengajar juga ada tata tertibnya masing-masing. Di sini saya tidak mengenankan saudara semua, untuk teman-teman semua untuk merokok, karena di samping kelas ini ber-AC, merokok juga tidak baik untuk kesehatan. Yang kedua, dilarang bicara dengan teman, apalagi bicara sendiri. Kemudian yang ketiga, dimohon teman-teman semua untuk tidak meninggalkan kelas selama kelas masih berlangsung. Kemudian yang keempat, angkat tangan untuk bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham dengan apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa mengangkat tangan dan tidak menyela ketika yang di depan sedang berbicara. Kemudian yang kelima, tepat waktu, baik itu saat berangkat ataupun saat istirahat ataupun saat pulang. Saya harap teman-teman bisa tepat waktu. Selanjutnya, ada yang tahu dua perbedaan gambar di depan sini? Ya, satu sobek, satu Balang. balang. Sama. Ya betul. Yang satu ini sobek dan yang satu terlihat rapi ya. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu? Digigit tikus. Digigit tikus, terus Udah dijahit. Kecantol Gimana? bu itu bu. Jahitannya kurang Udah rapi. dijahit. penjahitannya kurang rapi ya, itu juga betul. Tren terbaru. Oh, tapi kalau seperti itu sepertinya terlihat tidak tren ya. Jadi gambar di depan ini adalah yang satu adalah jahitan yang tidak rapi, yang satu adalah jahitan yang rapi. Kenapa jahitan yang di sebelah kiri ini kurang rapi? Ada yang tahu jawabannya? Kecantol itu bu. Tahu ya? Itu bisa saja. Tapi di sini karena dia kampuhnya itu tidak sesuai dengan standar yang ada di sini. Jadi dia tidak bisa menutup bagian yang ini karena dia kampuh untuk jahitannya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dia akan mudah sobek atau bolong seperti ini. Selanjutnya, dari yang tadi kita sudah perkenalan tentang kampuh, saya mengambil kode unit yaitu di sini TB MP02 011 01 dengan judul unit menetapkan teknik pembuatan pakaian dengan elemen kompetensi yaitu menetapkan teknik penjahitan pakaian sesuai dengan bahan, ukuran dan model dari pelanggan. Dengan kriteria unit kompetensi yaitu dapat menjelaskan cara memilih kampung sesuai kebutuhan. Sesuai dengan judul yaitu cara memilih kampung sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pelatihan ini yaitu setelah selesai melakukan pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan cara memilih kampung sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat bantu kapur jahit sesuai standar dan prosedur mutu jahitan. Selain dengan tujuan, ada juga manfaat. Manfaat pelatihan yaitu peserta mampu membuat pilihan kampung yang sesuai kebutuhan di tempat kerja masing-masing. Jadi diharapkan setelah teman-teman mengikuti pelatihan ini, yaitu teman-teman dapat memilih kampung yang sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi masalah seperti robek atau bolong seperti tadi. Selanjutnya yaitu ada pengertian kampuh. Di sini kampuh adalah sambungan antara dua potong kain yang dijahit bersama untuk membentuk sebuah pakaian. Jadi kalau nggak ada kampuh itu, kita tidak bisa menjahit potongan-potongan kain itu karena sebelum jadi baju seperti ini, itu pasti ada kampuh atau ukuran untuk dijahit sebelum dia akan jadi sebuah pakaian yang bisa dikenakan. Kampuh sendiri berfungsi untuk memberikan kekuatan pada pakaian, menambah estetika terutama pada pakaian formal, kemudian menyesuaikan pakaian dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam jenis-jenis kampuh. Di sini saya melampirkan ada 4 jenis kampuh. Yang pertama yaitu kampuh terbuka. Kampuh terbuka ini cocok untuk kain tebal seperti denim atau kanvas. Kelebihannya yaitu mudah dijahit, fleksibel untuk berbagai model, tapi ada juga kelemahannya yaitu bagian dalam kain kurang rapi.
Selain kampu terbuka ini, teman-teman bisa melihat pakaian teman-teman masing-masing di bagian lengan. Boleh dicek di bagian kampunya. Saya perlihatkan terlebih dahulu. Yang bagian sini, selain kampu terbuka, itu juga ada yang namanya kampu tertutup. Kampu tertutup itu seperti yang di baju teman-teman masing-masing ini. Itu namanya kampu tertutup. Bedanya kalau kampu terbuka itu nanti saya jelaskan. Selanjutnya, yaitu yang kedua ada kampu Perancis atau bisa disebut sebagai kampu balik. Kampu ini cocok untuk kain tipis seperti sutra, sifon, atau kain satin yang biasanya bisa digunakan untuk baju pesta perempuan-perempuan ya. Selanjutnya kelebihannya kampu Perancis atau kampu balik ini hasil yang dihasilkan dari kampu Perancis ini dia rapi di bagian dalam pakaian. Tapi kelemahannya menjahit kampu Perancis atau kampu balik ini memerlukan waktu pengerjaan lebih lama. Selanjutnya ada kampu pipih. Kampu pipih ini cocok untuk pakaian olahraga atau celana jeans. Kelebihannya dia kuat dan rapi. Sering juga digunakan untuk jahitan dekoratif. Tapi kelemahannya tidak cocok untuk kain yang sangat tipis karena dia ada beberapa kali step penjahitan. Untuk yang keempat yaitu kampu sarung. Kampu sarung ini seperti namanya biasanya terdapat di sarung-sarung teman-teman bapak-bapak dan mas-mas sekalian. Kampu sarung ini cocok untuk pakaian formal berbahan katun. Kelebihannya hasil sangat rapi dan kuat, tapi juga memiliki kelemahan yaitu membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama. Selanjutnya ini ada contoh-contohnya yang saya tadi terangkan. Di sini ada kampu terbuka. Bedakan yang dengan baju yang teman-teman pakai itu bedanya dengan kampu terbuka ini. Kampu terbuka terdapat 2 tiras obrasan, sedangkan di baju teman-teman yang kampu tertutup itu hanya terdapat 1 tiras obrasan. Bisa dilihat perbedaannya. Selanjutnya ini contoh untuk kampu Perancis atau kampu balik. Dia hasilnya rapi karena dia terdapat 2 kali penjahitan, yaitu di bagian kain terlebih dahulu, kemudian dijahit kembali di bagian luar kain. Selanjutnya ada kampu pipih. Kampu pipih sekilas seperti dengan kampu sarung, tapi bedanya di sini kampu pipih pada bagian baik hanya terdapat 1 jahitan saja, sedangkan kampu sarung terdapat 2 jahitan di bagian baik kain. Selanjutnya, faktor dalam memilih kampu, yaitu yang pertama harus tentukan terlebih dahulu jenis bahan kainnya. Kalau kain tipis itu lebih baik gunakan kampu Perancis atau kampu balik karena dia hasilnya akan lebih rapi karena dia kainnya tipis, jadi tidak masalah untuk dijahit 2 kali. Kemudian kain tebal, gunakan kampu pipih atau terbuka karena dia tebal. Kalau dijahit 2 kali dia akan jadi lebih tebal lagi, jadi sebaiknya gunakan kampu pipih atau kampu terbuka saja. Untuk yang kedua, fungsi dan model pakaian. Pakaian formal itu biasanya menggunakan kampu Perancis atau kampu balik atau kampu sarung juga bisa untuk hasil yang lebih rapi. Kemudian pakaian casual ini sebaiknya menggunakan kampu terbuka atau kampu pipih. Sedangkan untuk pakaian olahraga sebaiknya menggunakan kampu pipih juga. Yang ketiga, keinginan pelanggan. Pastikan hasil akhir memenuhi kebutuhan estetika dan kenyamanan pelanggannya. Kemudian ada langkah-langkah memilih kampu. Yang pertama ini ada analisis bahan kain yang akan digunakan. Jadi kita harus menganalisis dulu tuh kalau bahan tipis tadi harus menggunakan kampu Perancis atau kampu balik. Kalau tebal seperti bahan jeans atau denim sebaiknya menggunakan kampu pipih atau kampu terbuka seperti itu. Yang kedua, tentukan fungsi pakaian dan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga, pilih jenis kampu yang sesuai dengan jenis kain dan fungsi pakaian. Yang keempat, pastikan alat dan teknik penjahit mendukung pilihan kampu tersebut. Sebelum masuk ke kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tadi pengertian kampu, kemudian jenis-jenis kampu, langkah-langkah memilih kampu, faktor memilih kampu. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas?
Udah Bu, Sudah. jelas Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas? Kalau sudah jelas berarti kita bisa langsung masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari pokok bahasan tersebut yaitu peserta pelatihan dapat menjelaskan cara memilih kampuh sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat bantu kapur jahit sesuai standar dan prosedur mutu jahitan. Kemudian selanjutnya saya ingin menanyakan kepada teman-teman semua yang bisa menjawab pertanyaan ini, silahkan angkat tangan. Yang pertama ada 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kampuh dan mengapa penting memilih kampuh yang sesuai dengan jenis pakaian. Ada yang ingin Bu. menjawab? Silahkan, bisa berdiri dan sebutkan nama. Terima kasih. Nama saya Abdul Umam. Langsung jawab, jawab. Ya, ya boleh. Untuk kampuh adalah dua penyambungan atau cara penyambungan dari dua kain untuk membuat pakaian. Nah, betul sekali Mas Umam. Terima kasih ya Mas Umam. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kampuh dan mengapa penting memilih kampuh? Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang dimaksud dengan kampuh? Kampuh adalah dua potongan kain untuk menyambungkan suatu potongan itu menjadi sebuah baju yang bisa dipakai. Dan mengapa penting untuk memilih kampuh sesuai dengan jenis pakaian? Karena memilih kampuh sesuai dengan jenis pakaian itu sangat penting untuk tidak menghasilkan baju yang robek seperti tadi di awal yang sudah teman-teman lihat, agar untuk menghindari kejadian-kejadian seperti itu diharapkan teman-teman dapat memilih kampuh yang sesuai dengan jenis pakaiannya. Jika pakaian berbahan tipis, teman-teman bisa menggunakan kampuh balik. Sebaliknya, jika pakaian berbahan tebal, teman-teman bisa menggunakan kampuh pipih atau kampuh terbuka supaya nanti setelah dijahit tidak tebal seperti hasil dari kampuh balik. Kemudian nomor 2, sebutkan 3 jenis kampuh serta bahan kain yang sesuai untuk masing-masing. Ada yang bisa menjawab? Oke, boleh berdiri dan sebutkan nama. Oke, baik, perkenalkan nama saya Raffi Faisma. Jadi soalnya itu sebutkan 3 jenis kampuh serta bahan kain yang sesuai untuk masing-masing. Baik. Jadi untuk yang pertama ada kampuh terbuka, cocok untuk kain tebal seperti denim atau kanvas karena memberikan fleksibilitas dan kekuatan. Kemudian yang kedua ada kampuh Prancis yang cocok untuk kain pipih seperti chiffon atau sutra karena menghasilkan tampilan yang lebih rapi. Kemudian ada kampuh pipih cocok untuk pakaian olahraga atau seragam karena kuat dan nyaman. Terima kasih untuk Mbak Latifah, jawabannya sangat bagus sekali dan sangat benar. Kemudian selanjutnya saya ada soal dengan tiga soal yang sudah terlapir. Saya bagikan dulu untuk lembar jawabannya. Ini lembar jawaban saja ya teman-teman. Nanti saya bacakan di depan untuk soalnya dan teman-teman bisa menjawab. Jawabannya di kertas. Langsung dijawab ini, Bu. Iya, langsung jawab, silahkan. Dicermati baik-baik untuk soal nomor 1. Pilih jawaban yang paling benar. Di sini ada poin A, B, C, D. Untuk nomor 1 Sudah, Bu. sudah. Kemudian kita lanjut nomor 2. Faktor apa yang paling penting dalam memilih jenis kampuh untuk pakaian formal? Bisa dijawab? Sudah. Sudah? Dan Nomor 3, mengapa kampuh terbuka sering dianggap kurang cocok untuk pakaian formal? Bisa langsung jawab? ada Sudah? Untuk lembar jawabannya bisa disimpan terlebih dahulu, nanti akhir kelas bisa akan saya ambil kembali. Selanjutnya ada tugas tambahan terkait saya bacakan. Di sini tugas tambahannya ada 1, yaitu jelaskan proses pembuatan kampuh pipih dan keunggulannya dibandingkan kampuh lainnya. Bisa dicatat. Kemudian untuk tugas tambahan ada yang ditanyakan? Cukup. Cukup, berarti lanjut saja, yaitu terima kasih.
kecerdasan, pengetahuan atau pengalaman itu penting dan mungkin memberimu pekerjaan. Tetapi keterampilan komunikasi yang kuat akan membuatmu dipromosikan. Untuk selanjutnya bisa dibereskan terlebih dahulu kabel-kabelnya yang berantakan, karena tadi kita masuk ke ruangan dalam kondisi bersih, kita juga harus keluar dalam kondisi bersih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.